Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya berkat dan damai daripada Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan kita sudah memasuki di pelajaran yang ketiga dengan judul berkenan kepada Allah. Dan ayat inti kita terdapat di dalam Sefanya 3 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ayat yang begitu penuh pengharapan bagi kita, di mana Tuhan ada di antara kita sebagai pahlawan, bahkan Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Secara khusus memberikan kemenangan dari dosa-dosa kita. Baik, kita akan masuk di pelajaran yang pertama di pelajaran hari Minggu dengan judul lebih berharga daripada yang dapat Anda bayangkan. Apakah hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Baik, sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan, pengharapan bagi kami, agar kami boleh lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, minggu lalu kita telah belajar dan mengetahui bahwa tidak ada seorang yang begitu berdosa atau begitu jahatnya dia yang tidak dikasihi oleh Allah. Semua orang dikasihi oleh Tuhan. Dan hal itu saudara-saudaraku tergambar di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32, di mana di dalam cerita ini Yesus mengisahkan seorang anak yang telah hilang, di mana anak laki-laki ini meminta warisannya, yang di mana artinya dia telah menolak ayahnya dan keluarganya. Dan hal ini juga anak ini menunjukkan bahwa dia tidak sopan kepada orang tuanya. Biasanya seseorang ketika meminta warisan, artinya orang tuanya sudah tidak ada. Nah, lebih lanjut, pada akhirnya anak ini menerima warisan tersebut dan dia pergi. Dan singkat ceritanya, dia menghabiskan seluruh harta kekayaannya dan dia jatuh dalam kemiskinan dan kelaparan. Dan ia sampai tidak memiliki makanan. Dan dia melihat ada makanan babi. Dia pengen untuk makan makanan babi tersebut. Tetapi dia teringat akan rumahnya, yang dimana ada begitu banyak makanan yang lebih dari cukup. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya dengan harapan menjadi seorang hamba, bukan sebagai seorang anak lagi. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita lihat, bayangkan seorang ayah, kalau sudah ada anak seperti itu, biasanya mereka tolak dan mereka tidak terima lagi. Dan mungkin mereka akan mengatakan, kamu kan sudah ambil semua harta warisan kamu, ngapain kamu kembali? Pergi. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang Bapak ini tidak seperti itu. Nah, Bapak ini mewakili atau melambangkan Allah itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di sini di ayat yang ke-20, ketika anak ini datang, masih dari kejauhan ayahnya ini berlari. Bukan hanya berlari, dia mendapatkan, merangkul dan mencium anak tersebut. Dan lebih daripada itu,
dia mengembalikannya sebagai bagian dari rumah tangganya, yang mengadakan sebuah perayaan untuknya, menandakan kasih sayang Tuhan yang begitu besar terhadap setiap orang yang tersesat, serta kegembiraan yang dia rasakan sekalipun hanya satu orang yang kembali. Sungguh gambaran yang luar biasa tentang Allah. Saudara-saudaraku, pelajaran yang kita bisa lihat di sini dari perumpamaan anak yang hilang ini menggambarkan tentang kasih dan belas kasihan Allah yang begitu besar kepada setiap umat-umat Tuhan, secara khusus kepada mereka yang sudah tersesat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di ayat yang ke-20, dia merangkul orang yang berdosa. Dia pergi mencium, merangkul, bukan dibiarkan, bukan diomong-omongin, tetapi dia merangkul orang-orang berdosa itu. Sungguh satu pelajaran yang begitu luar biasa. Walaupun mungkin orang ini sebenarnya sudah tidak layak, tetapi di sini pelajarannya, Tuhan tetap merangkul orang-orang berdosa ketika dia datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa lihat di sana bahwa dosa tidak mengurangi nilai manusia di mata Allah. Ya. Jadi walaupun mungkin kita sudah berdosa, bukan berarti nilai kita di hadapan Tuhan sudah tidak berharga lagi. Tetap berharga di mata Tuhan. Ya, kalau kita lihat contoh anak yang hilang ini, ya, walaupun dia sudah tidak layak, tetapi ayahnya ini tetap memulihkan keadaannya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun mungkin kita sudah tidak layak, walaupun mungkin kita sudah terlalu jahat, walaupun kita sudah terlalu hina, Tuhan akan tetap menerima kita. Dan nilai kita masih sama. Ya, asalkan kita masih mau datang ke hadapan Tuhan. Nah, namun yang menjadi perenungan juga bagi kita mengenai anak yang sulung. Anak yang sulung ini menjadi pelajaran penting juga bagi kita, di mana dia memiliki suatu sikap untuk menghakimi, dan dia juga tidak memiliki sikap belas kasihan, ya, dan dia merasa diri lebih benar, ya. Dia tidak memahami tentang kasih daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jangan sampai kita sama seperti anak yang sulung ini. Kita ada di dalam kebenaran Tuhan, dan kita sama seperti anak yang sulung ini ingin untuk dihargai, ingin untuk saya sudah melakukan sesuatu, pasti saya akan mendapatkan imbalan. Saudara-saudaraku, keselamatan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Namun saudara-saudaraku, biarlah kita boleh menyadari betapa perlunya kita kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.